Perjuangan para hakim untuk meminta kenaikan gaji akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah resmi menaikkan gaji dan tunjangan hakim sebanyak 30 hingga 40%. Dalam aturan baru ini hakim mendapatkan hak dan fasilitas mulai dari gaji pokok, tunjangan jabatan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, penghasilan pensiun dan juga tunjangan lainnya. Lantas apakah dengan gaji naik kinerja para hakim bisa lebih baik? Untuk membahasnya sudah terhubung dengan kami melalui sambungan Zoom, juru bicara Solidaritas Hakim Indonesia Catur Alfat dan Marwarar Siahaan, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, dan juga pakar hukum tata negara Refli Harun. Selamat sore, Pak Catur, Pak Marwarar, dan Pak Refli. Sore. Ya, selamat sore. Ya, Pak, saya ke Pak Marwarar dulu. Ini gaji hakim jadinya naik, bagaimana tanggapan Bapak? Wah, kalau kita sambut baik aja kan. Setiap suatu perbaikan nasib dari para hakim sangat relevan itu dengan tuntutan sebenarnya untuk perbaikan kinerja hakim. Oleh karena itu saya tentu akan mengucapkan selamat ini perjuangan para hakim. Tetapi jangan lupa bahwa di balik itu ada beban berat yang senantiasa dituntut kepada para hakim, yaitu bagaimana mereka untuk betul-betul independen dan imparsial memberikan keadilan pada masyarakat. Sementara itu sekaligus di samping dia berdiri para pejabat-pejabat kepaniteraan yang juga belum naik. Tentu itu menimbulkan kesenjangan yang juga harus dijawab dan diperjuangkan oleh hakim secara sekaligus. Oleh karena itu kita ucapkan selamatlah kepada para hakim, tetapi tuntutan akuntabilitas dan kinerja yang lebih baik tentu sekaligus dituntut oleh rakyat untuk boleh dikedepankan oleh para hakim juga. Saya kira itu respon saya yang pertama. Ya, Pak Catur bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas apresiasi Pak Eswar yang telah mengapresiasi kenaikan gaji hakim melalui jabatan Pak. Namun kita tahu sudah ditekankan oleh Pak Marwan, kita kenaikan ini ada tanggung jawab dan akuntabilitas yang harus semakin dikedepankan oleh para hakim. Ya, tapi di satu sisi kita tahu bahwa di hari sebelumnya, beberapa hari yang lalu kita sudah melakukan press release bahwa tuntutan dari Solidaritas Hakim Indonesia masih belum selesai. Kita masih mendorong beberapa kebijakan yang menurut kita akan semakin memperkuat institusi pengadilan. Dan sekali lagi bahwa gerakan ini membawa semangat pengadilan harus menjadi institusi yang bersih, yang tidak korup, dan semoga senantiasa bisa memberikan keadilan kepada masyarakat. Walaupun memang kenaikannya tidak sesuai dengan yang kita, namun saya tetap mengapresiasi. Di pemerintahan Prabowo pun kita juga akan tetap menggaungkan lagi tuntutan kita seperti itu. Jadi ini masih awalan, masih ada langkah-langkah selanjutnya yang lebih strategis. Ya, apa upaya selanjutnya untuk menindaklanjuti tuntutan hakim ini? Ya, yang pertama kita tahu bahwa memang di dalam kenaikan PP nomor 44 itu, kenaikan 40% yang kurang lebih itu pertama sebetulnya hanya di tunjangan jabatan ya. Yang kita harus lihat bahwa kita lihat di aturan yang PP 94 masih ada komponen-komponen yang lain yang harus dipenuhi, seperti mengenai tadi bisa disebutkan biaya perjalanan dinas, dengan keamanan, dengan rumah negara dan lain-lain. Untuk gaji pokok sebetulnya kalau kita melihat pemerintah belum menindaklanjuti ya putusan hukum 23 2018 ini karena gaji pokoknya belum ada perbedaan dari PNS, karena kita tahu di putusan hukum nomor 23 tahun 2018 itu salah satu yang paling fundamental atau yang paling penting adalah bahwa gaji hakim itu harus berbeda dengan PNS atau ASN, dalam artian harus lebih tinggi di dalam putusan ini belum begitu tidak lanjut sebelumnya. Selain itu masih ada RU Jabatan Hakim yang akan kita dorong untuk menjadi prolegnas dan menjadi diskursus oleh pemerintah dan DPR. Masih ada Contempt of Court dan PP keamanan dan sebagainya seperti itu.
Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Baik, kalau dari Pak Refli Harun ini melihat tentang PP nomor 44 tahun 2024, bagaimana Pak? Ya, sama seperti Pak Maru ya. Saya mendukung segala kenaikan kesejahteraan bagi hakim dan penegak hukum lainnya. Jadi hakim dan penegak hukum lainnya itu haruslah diberikan kesejahteraan sebaik-baiknya, setinggi-tingginya untuk mempertahankan prinsip independency of judiciary, ya. Dan dia tidak boleh dipengaruhi oleh hal-hal lain karena dia garda keadilan. Tetapi tentu saja mau naiknya berapapun, prinsip imparsial, ya, independensi judiciary, tidak makan suap dan lain sebagainya, ya tetap ditegakkan. Bukan berarti kemudian gajinya tidak sesuai ekspektasi atau honornya atau tunjangan tidak sesuai ekspektasi lalu bisa bekerja dengan seenaknya, bisa diintervensi, bisa dibayar, ya, bisa disogok dan lain sebagainya. Karena hal seperti itu sering kita dengar, ya, dari kawan-kawan pengacara dan lain sebagainya, termasuk juga putusan-putusan yang tidak masuk akal, ya kan? Putusan Bambang Tri, putusan Habib Rizik dan lain sebagainya. Nah, itu semua memerlukan tidak hanya soal kesejahteraan hakim, tapi keberanian korps hakim ini, ya, mulai dari jajaran bawah sampai atas, untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Karena itu saya setuju, misalnya soal perlindungan, soal penjagaan dan lain sebagainya. Semua fasilitas harus diberikan oleh negara untuk kebaikan hakim agar menjalankan fungsinya secara baik dan benar. Dan refer debat mengenai hukum pada Pilpres pertama kali tahun 2024 ini, di mana Prabowo Subianto janji itu untuk menaikkan gaji hakim dan lain sebagainya. Jadi itu yang harus diingatkan kembali kepada pemerintahan yang baru. Ya. Saya ke Pak Catur sekarang. Pak Catur, ini tadi sempat disebut tentang tuntutan kerja untuk menegakkan kebenaran begitu. Bagaimana Anda melihat soal tuntutan untuk kerja maksimal menegakkan kebenaran, sementara tuntutan kenaikan gaji belum maksimal dijawab? Jadi gini, yang harus kita perhatikan sekali lagi bahwa gerakan itu gerakan solidaritas hakim Indonesia lahir dari semangat kita ingin memperbaiki lagi. Kita ingin bahwa pengadilan bersih. Saya sebagai hakim pengadilan yang bersih, tidak ada intervensi, tidak ada korupsi seperti itu. Jadi walaupun kita menuntut, tapi kita juga harus tetap menjaga integritas sebagai hakim. Makanya kenapa kita butuh mendorong jabatan hakim, karena kita juga ingin sebagai hakim itu kita bisa diawasi, kita di assessment, bila perlu putusan hakim itu bisa di assessment semua itu, bisa dilihat kualitasnya, karena dari situ akuntabilitas terhadap. Jadi kita di sini tidak akan menghindar, tidak akan seakan-akan kita harus tuntutannya terpenuhi dulu baru kewajibannya. Enggak. Paradigma itu kita hilangkan. Kita di sini menuntut apa yang sudah tercantum di dalam peraturan perundang-undangan, dan di satu sisi kita pun juga meletakkan kewajiban pada diri kita sebagai hakim senantiasa tetap memutus sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan kapasitas, tanpa ada embel-embel harus menerima suap ataupun putusan-putusan yang masuk angin lah kalau kita bilang. Saya juga nggak mau menjadi lagi. Baik, Pak Catur, kami menerima informasi ini bahwa ada dugaan suap gratifikasi yang terjadi di PN Surabaya oleh oknum hakim. Nah, masih dalam penyidikan begitu. Anda melihatnya bagaimana? Sementara gaji baru naik. Ya, memang ini sudah pertanyaan yang sudah saya prediksi ketika mau di forum ini pasti akan ditanya. Namun yang pasti satu, belum ada berita resminya tentang, kalau saya tidak tahu baru konferensi pers dari Jaksa Agung jam 7 malam nanti baru ada seperti itu. Namun terkait dengan sikap kita dalam hal ini solidaritas hakim Indonesia sesuai dengan apa yang kita gaungkan, kita ingin pengadilan yang bersih seperti itu. Terkait apakah ya penangkapan atau mungkin apa bahasa kompeten
penetapan ini benar atau tidak itu kita harus tetap sesuai dengan asas praduga bersalah itu bisa sampai nanti akhirnya putusannya seperti apa. Cuman dalam artian kita juga pada prinsipnya ini juga pengadilan berproses. Baik, Pak Marwarar, ini pertanyaan yang sama. Di PN Surabaya ada dugaan gratifikasi oleh oknum hakim sementara gaji hakim baru naik. Bagaimana, Pak? Iya, sebenarnya tanpa kenaikan gaji juga karena semua hakim itu telah mengangkat sumpah jabatan dan mereka yang mereka menerima jabatan itu sebenarnya sudah tahu bahwa di sana itu bukanlah sesuatu surga, melainkan juga sesuatu perjuangan karena menjadi hakim itu adalah panggilan. Lepas dari naik atau tidak naik gaji, kalau ada penyimpangan, pelanggaran sumpah jabatan, menerima gratifikasi, melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan doktrin hakim seperti independensi dan imparsialitas, itu harus ditindak tegas kalau sudah terbukti ya. Tetapi tentu dengan kehati-hatian yang tinggi, karena jangan sampai meleset apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang tidak benar. Tetapi kalau bukti sudah nyata, kalau saya begitu, kita persilakan meninggalkan jabatan yang mulia itu, karena itu mereka sudah mengangkat sumpah dan keadilan yang diberikan itu mengatasnamakan Tuhan. Oleh karena itu, please lah, kalau sudah memang terbukti tanpa aling-aling harus kita nyatakan dengan tegas mereka tidak berhak dizonasi pekerjaan jabatan yang sangat mulia itu untuk menjadi hakim. Bahwa perjuangan itu berat karena gaji senantiasa dimanapun tidak akan pernah cukup, tetapi kedudukan yang mulia daripada seorang hakim, panggilan daripada jiwa menjadi hakim itu tidak bisa meninggalkan apa yang telah menjadi sumpah jabatan. Kalau saya sih tegas saja. Baik, Pak ya, kalau dari Pak Refli sendiri, Pak Refli apakah melihat adanya kenaikan gaji ini dapat signifikan menekan gratifikasi atau kecurangan yang dilakukan oleh oknum hakim? Pak Refli, mohon maaf. Iya. Ya, audionya sudah aman, Pak? Sepertinya termute ini, Pak, audionya. Ya, terima kasih. Ya, siap. Kalau kita kaitkan dengan soal katakanlah suap dan lain sebagainya, maka itu kita harus kaitkan dengan dua hal. Internal hakimnya dan kemudian lingkungan yang ada di sekitarnya, termasuk pendapatan gaji dan lain sebagainya. Gaji tidak mungkin bisa menyelesaikan semua problem yang ada di pengadilan, ya, soal suap dan lain sebagainya. Gaji hanya sebagian. Tetapi saya dukung bahwa setidaknya basic need sebagai hakim itu harus terpenuhi. Negara harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar hakim agar dia menjadi hakim yang layak dengan penghormatannya. Karena ini profesi yang terhormat harusnya. Sehingga kalau misalnya sudah diberikan semuanya dan lain sebagainya, ya memang tidak ada jaminan juga bahwa hakim tidak menerima suap, karena potensi suap, sogok dan lain sebagainya itu jauh berlipat-lipat. Bisa membuat seorang hakim kaya raya. Kan banyak tuh hakim yang kaya raya yang harus kita lihat dari mana sumber-sumber pendapatannya. Karena kalau mengandalkan gaji saja rasanya nggak masuk akal. Nah, terhadap hakim yang memang bermasalah seperti ini, maka harus diberhentikan. Kita harus tegas, penegak hukum tidak boleh ada cacatnya, tetapi juga kesejahteraannya diperhatikan. Kalau penegak hukum ada cacatnya, terima suap walaupun sedikit dan lain sebagainya, maka dia sudah kehilangan kredibilitas untuk menjadi wakil Tuhan di dunia. Bayangkan, dia wakil Tuhan di dunia. Dia memberikan keadilan kepada kita semua, tetapi dia cacat. Karena itu dia kehilangan kredibilitas. Dia harus mundur. Nah, kalau seandainya dalam kasus-kasus yang masih belum berkekuatan hukum tetap, ya harus segera diberhentikan sementara. Harus ada aturan yang tegas untuk tidak mentolerir
hakim-hakim yang bermasalah, apalagi sampai hakim tersebut misalnya tertangkap OTT dan lain sebagainya. Jadi kita tidak boleh punya toleransi terhadap korupsi, ya. Jadi harus ada toleransi nol terhadap korupsi, apalagi korupsi oleh penegak hukum. Begitu. Baik, kita tahan sejenak Pak Catur, Pak Marwarar, dan Pak Refli. Saya akan mengajak Anda semua untuk mengingat kembali ucapan dari Presiden Prabowo Subianto tentang tuntutan para hakim. Berikut cuplikannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Saudara-saudara sekalian, saya diberitahu oleh Profesor Dasko bahwa ada pertemuan antara saudara-saudara perwakilan dari para hakim dengan pimpinan DPR. Saya memang menaruh perhatian yang sangat besar sudah sejak lama terhadap para hakim. Saya berpendapat bahwa yudikatif kita harus sangat kuat, dan karena itu dari dulu pendapat saya, saudara boleh cek di semua pidato saya, di berbagai juga tulisan saya, saudara bisa dipelajari rekam saya, rekam jejak ucapan-ucapan saya sangat berpendapat bahwa para hakim harus diperbaiki kualitas hidupnya, dan harus dijamin supaya para hakim itu sangat mandiri dan bisa menjalankan tugas sebagai hakim dengan sebaik-baiknya. Karena itu dari dulu rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik gitu. Itu pandangan saya dari dulu, dan ini bukan janji karena kampanye sudah selesai, jadi saya tidak perlu janji-janji, tapi ini adalah keyakinan saya. Jadi saya minta para hakim sabar sebentar, ya kan. Begitu saya memang menerima estafet, saya menerima mandat, dan saya menjalankan, saya benar-benar akan memperhatikan para hakim. Ya, itu tadi keterangan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kita baru dengarkan. Saya ke Pak Refli. Pak Refli, ini perbandingan gaji hakim di Indonesia dengan negara-negara lain, misalnya yang terdekat Singapura atau Malaysia begitu, Anda melihatnya seperti apa? Cukup? Waduh, saya angkanya tidak tahu persis, tapi tidak relevan lah ya membandingkan antara Singapura yang GDP-nya puluhan kali dibandingkan kita. GDP Singapura itu berapa ya? 70.000 atau kita kan baru 5.000, tapi itu tidak relevan menurut saya ya. Tetapi intinya adalah kalau ada pilihan keuangan negara yang memungkinkan mensejahterakan para penegak hukum, itu dulu yang dipilih, ya, bukan jabatan-jabatan lain. Kalau ini kan yang dipilih tuh jabatan di bidang keuangan tuh, di bidang pajak dan lain sebagainya ditinggi-tinggikan. Padahal nggak relevan sesungguhnya, ya kan? Masa untuk membuat orang tidak nyolong kemudian digaji tinggi. Tapi ini adalah soal pemberian keadilan, ya. Karena itu menurut saya harus diberikan. Yang kedua, untuk tadi Prabowo sudah mengatakan hal demikian, dia katakan perlu kuat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan pemerintahan tidak lagi membebani Mahkamah Agung dan hakim di bawahnya dengan pesanan-pesanan putusan yang kita rasakan betul di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Karena banyak sekali kasus-kasus yang tidak masuk akal, termasuk KM50 misalnya, itu nggak masuk akal kasus-kasus seperti itu. Tapi saya tahu pasti hakim mendapatkan tekanan soal kasus-kasus seperti itu. Nah, kita ingin ya on the right track, berilah keadilan. Jangan galak kepada oposisi, tapi giliran berhadapan dengan pemerintahan, lunaknya minta ampun. Bahkan kasus yang berat pun jadi ringan.
Sementara oposisi kasus yang ringan jadi berat. Padahal oposisi cuma soal berbeda pendapat. Negara yang menghukum orang yang berbeda pendapat itu negara itu kampungan masih. Negara itu demokrasinya nggak jalan. Ya kita frankly speaking. Anda para hakim mau menegakkan martabat kemanusiaan, martabat demokrasi, martabat keadilan atau tidak? Kalau mau menegakkan hukumlah penjahat, koruptor yang nyolong uang negara, yang menyalahgunakan jabatan, abuse of power. Jangan menghukum orang yang berbeda pendapat. Dan itu yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Baik, Pak Catur terakhir boleh ditanggapi? Tadi sepertinya senyum-senyum sepanjang Pak Refli memberikan pendapat begitu? Ya, sebelumnya saya juga ingin terima kasih lah Pak Refli hari ini kan mau tidak mau beliau juga dosen hukum tata negara ya. Beliau pasti paham bagaimana posisi kekuasaan judisial di dalam negara itu harus seperti apa. Saya mengapresiasi pandangan beliau. Yang dalam hal ini kita tahu memang tanggung jawab penegakan hukum itu kan mau tidak mau muaranya ini adalah di hakim. Jadi hakim itulah yang akan menentukan bagaimana penegakan hukum dan pemberian keadilan itu nyampe nggak ke masyarakat. Oleh sebab itu kita di dalam Masyarakat Indonesia ini ingin sebetulnya kita juga mengajak masyarakat lebih peduli dengan institusi ini. Baik. Maksudnya peduli itu apa ya? Bisa lebih kritis, bisa lebih paham terhadap apa yang kita lakukan. Karena kita tahu bahwa masalah-masalah seperti kalau misalnya saya ada masalah tanah dan semacam itu, kita ya sebagai hakim kita harus berpikir dengan detail. Kita seharusnya ke siapa gitu. Nah itulah kita berharap dari putusan-putusan kita dan semacamnya lahir keadilan, sekaligus kita juga ingin bisa dikritisi juga. Baik. Baik, terima kasih Pak Catur, Pak Marwarar, Pak Refli sudah bergabung bersama kami di Dialog Sindo sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Ya, salam Pak Catur, Pak Marwarar. Siap.